dulu. Nak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Hesti. Selamat pagi semuanya. Halo, Brigit. Halo, Hesti. Pour l'instant, oui. Moi, j'ai déjà vu 2 personnes là. Enfin, je pense qu'on me voit moi. Je sais. Écoute, t'as vu toi d'ailleurs? Rekan-rekan peserta mohon tulis nama negara seperti pada aturan penulisan nama di sini. Jadi nama, kemudian nama negara supaya kami tahu Anda berasal dari mana. Terima kasih. Baik, sesaat lagi kita akan memulai acara pada hari ini. Ya, mohon sekali lagi untuk menuliskan nama dan juga asal dari negara misalnya, atau dari kota asalnya. Baik, kita mulai saja kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Eropa dan selamat sore waktu Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, para tamu undangan, dan juga panitia Pesta Akademia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenanannya kita dapat hadir pada acara ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kelas Bahasa dan Budaya Indonesia dimanapun Anda berada, dan terima kasih sudah hadir pada pertemuan ini. Dari ibu kota Jerman, Berlin, saya Iwa Sobara dan rekan saya Freti Agrisa dari Provinsi Kalimantan Timur akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih.
Danau jelawat menawan di sepi malam, perahu ditambat menunggu matahari. Selamat datang tuan-puan di bumi etam, kami menyambut dengan bangga hati. Ya, selama 2 jam ke depan, Anda akan menikmati sajian pembelajaran bahasa serta budaya Indonesia. Kelas nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan dipandu oleh rekan saya, Saudari Hesti Aryani, perwakilan dari APP BIPA Jerman. Selama 1 jam, Anda akan diajak untuk berdiskusi mengenai tema industri. Dan pada sesi selanjutnya atau pada paruh kedua, Saudara Mus Hadi Iksan, perwakilan dari APP BIPA Kalimantan Timur akan mengajak kita semua untuk mengenal industri songket Kalimantan Timur. Sebelum rekan saya Hesti membuka kelas, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan beliau kepada Anda semua. Beliau saat ini tinggal di kota Zurich, di Swiss, dan beliau mengenyam pendidikan S1 di jurusan Sastra Inggris UGM, serta menyelesaikan studi S2 di Chiang Mai University, Thailand. Saudari Hesti juga pernah mengikuti program pelatihan guru BIPA yang diselenggarakan oleh kawan-kawan APP BIPA Bali pada tahun 2013 silam. Dan tentu saja itu adalah langkah awal bagi beliau untuk dapat terjun sebagai guru BIPA profesional. Seperti saat ini di kampus ETH Zurich di Swiss. Sebelumnya, beliau juga mendapat pengalaman-pengalaman lain di dunia pengajaran BIPA, baik di dalam negeri seperti di kampus UGM, ataupun di luar negeri saat beliau berada di Chiang Mai, Thailand. Sekali lagi kami mohon kepada para siswa yang belum menuliskan nama serta asal negara untuk terlebih dahulu memperbaikinya, menuliskan nama dan negara tersebut. Hal ini tentu saja untuk mempermudah pengajar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Begitu juga untuk para tamu undangan dan kawan-kawan dari perwakilan APBB Jerman dan Kalimantan Timur juga demikian. Ya, selama pembelajaran berlangsung nanti hanya siswa yang menyalakan kamera video dan mengaktifkan mikrofon saat berbicara. Sementara itu yang lain kami mohon untuk menonaktifkan kamera dan juga mikrofon. Baiklah hadirin sekalian, saya persilakan Saudari Hesti untuk membuka kelas bahasa dan budaya pada hari ini. Saya ucapkan selamat bersenang-senang dengan kelas bahasa Indonesia hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, saya minta seluruh peserta, teman-teman yang sudah bergabung untuk menyalakan kamera dan juga mengaktifkan suaranya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ya. Ya. Halo, Hesti? Ya. Ya, saya berkomunikasi dengan iPad, jadi saya tidak bisa tulis. Baiklah. Dan ya, saya tidak masalah. Bu Brigit dari mana? Dari negara mana asalnya? Saya asal dari Prancis, tapi saya tinggal di Swiss, saya tinggal di Zurich. Oh, dekat sekali dengan saya ya. Ya, Nurul yang kasih alamat. Oh ya, terima kasih. Ya, selamat bergabung Ibu Brigit. Semoga nanti bisa bersenang-senang bersama kita semua di kelas BIPA daring hari ini. Ya. Baik, Pak Joseph. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada siapa saja? Boleh diaktifkan suaranya? Siapa lagi ini? Ada Ibu Angela. Ibu Angela Severin. Boleh saya tahu Ibu ada di kota mana saat ini? Saya di Berlin. Tinggal di Berlin di Jerman. Ya, di kota Berlin di Jerman.
Ya, terima kasih kepada pewara Mas Iwa Sobara dan juga Kak Preti dari Kalimantan Timur yang tadi sudah memperkenalkan saya. Ya, sekali lagi saya Hesti Aryani, saya merupakan perwakilan dari APP BIPA Jerman, dan saat ini saya mengajar BIPA di Universitas Zurich dan juga di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di kota Bern di Swiss. Sesaat lagi kita akan mulai. Jadi saya himbau kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera dan juga suaranya. Halo, Yulia dari Rusia. Selamat sore waktu Indonesia. Iya, selamat pagi waktu Eropa. Selamat pagi waktu Jerman. Iya, betul. Cantik sekali. Terima kasih. Ya, itu dalam namanya. Maaf? Смотри, дедушка яблочко нарисовал. Теперь его надо раскрасить. Ya, jadi hari ini kita nanti akan berdiskusi dan juga sedikit bersenang-senang. Jadi jika memungkinkan, jika ada gawai di samping Anda bisa dipersiapkan, atau seperti misalkan Bu Brigit menggunakan iPad, bisa juga nanti memperhatikan kolom obrolan atau chat room di komentar, karena nanti akan ada beberapa tautan atau link yang akan dikirim di sana untuk melakukan aktivitas individu maupun bersama. Selamat pagi Pak Mushadi Iksan. Selamat pagi. Ya, beliau nanti akan mengajar sore berikutnya. Oh, selamat sore, betul sekali. Ya, oke, siapkan gawai atau ponsel untuk bermain-main bersama nanti. Karena akan ada beberapa permainan melalui aplikasi pembelajaran. Untuk para siswa atau pembelajar, saya bisa minta tolong untuk secara virtual mengangkat tangan atau melambaikan tangannya. Dada. Ya, saya ya, ada Ibu Angela, Yulia, Ibu Brigit, baik, dan teman-teman juga masih banyak. Ayah Hamdi, Hen Sayed, baik. Sekali lagi dimohon teman-teman untuk menyalakan atau mengaktifkan kameranya sehingga saya bisa melihat senyum kalian semua. Ya. Baik, mari kita mulai. Ya, sekali lagi selamat pagi dari Eropa, selamat sore di Kalimantan, Indonesia, selamat siang maupun selamat malam bagi para peserta dari seluruh penjuru dunia. Saya Hesti dan hari ini kita akan belajar bersama mengenai ujaran-ujaran dalam berdiskusi dengan tema industri. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sambil berkenalan juga kepada teman-teman sebentar, industri apa yang berkembang di negara Anda? Ya, industri apa yang berkembang di negara Anda? Adakah yang bisa berpartisipasi menjawab kira-kira apa ya industri yang berkembang di Rusia, di Jerman, di Mesir, di Prancis, di Swiss? Silakan bisa angkat tangannya dan mengaktifkan suaranya. Semuanya bisa dinyalakan suaranya. Silakan Ibu Angela, mungkin ingin berbagi. Saya berpikir industri mobil. Ya, otomotif, mobil, betul. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Industri apa yang berkembang di negara Anda?
Kalau di Swiss apa ya? Kalau di Mesir, katon. Kalau di Mesir apa, maaf Pak? Katon. Kapas. Kabas. Ya. Betul. Ya. Terkenal. Mesir terkenal dengan katon, kabas. Ya, wow. Menarik sekali. Ada otomotif, mobil dari Jerman, dan di Mesir ada industri kapas yang terkenal. Kemudian apa lagi? Silahkan menyampaikan pendapatnya. Banyak sekali ya industri ya ternyata ya. Oke. Baik. Nah, kita pemanasan sedikit karena hari ini kita akan berdiskusi dengan tema industri, maka kita juga perlu mengingat-ingat lagi sedikit dan bermain-main untuk mengasah wawasan kita tentang tema hari ini, yaitu industri. Adakah yang bisa menyebutkan apa saja jenis ciptaan, karya cipta, atau inovasi selama perjalanan revolusi industri dunia? Nah, ini saya berikan kisi-kisinya di sini melalui gambar. Industri yang pertama, revolusi industri yang pertama itu ada apa ya? Apa yang diciptakan? Ada yang tahu? Atau yang bisa mengurutkan dari 1, 2, 3, 4? Boleh diketik juga, disampaikan di kolom obrolan, atau bisa juga dinyalakan suaranya, lalu kita berbicara di dalam ruang kelas ini. Ya, silakan. Ibu Brigit mencoba berbicara, mungkin bisa dinyalakan dulu suaranya. Baik. Halo, Alexandra Engel. Halo, selamat siang. Selamat pagi. Alexandra ada di mana? Saya di Jerman. Saya pikir di Indonesia sudah siang, tapi ya di sini masih pagi. Pagi ya, betul sekali. Apakah Anda tahu salah satu karya cipta dari revolusi industri di dunia? Ya, saya pikir industri 4 dari tahun 2011 adalah industri dengan komputer, dengan alamat email dan ponsel dan ya. Ya, tepat sekali. Jawaban Anda sangat tepat. Jadi ada komputer, tidak hanya komputer, tetapi juga jaringannya. Ya, like artificial intelligence and. Betul. Nah, tepat sekali Anda menyebutkan artificial intelligence. Nanti kita akan menyebutkannya dengan istilah bahasa Indonesia. Apakah Anda tahu istilahnya dalam bahasa Indonesia? Belum ya? Nanti kita akan belajar banyak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tadi Alexandra sudah menjawab untuk industri 4.0. Siapa yang bisa menjawab untuk karya cipta industri 1.0, 2.0, dan 3.0? Ada? Kira-kira apa ya? Ya, baik. Saya kasih jawabannya. Saya berikan di sini. Jadi Alexandra tadi jawabannya sangat tepat ya untuk revolusi industri saat ini atau 4.0. Dan menurut Kementerian Perindustrian, revolusi industri yang pertama adalah cipta mesin uap, kemudian revolusi industri kedua ada mesin produksi massal bertenaga listrik atau bensin, dan kemudian revolusi ketiga teknologi informasi dan otomasi, dan yang terakhir revolusi industri keempat yaitu jaringan internet dan AI, artificial intelligence, atau kita juga biasa menyebutnya dengan kecerdasan buatan. Ya. Apa itu kecerdasan buatan? Saya mau bertanya lagi. Silahkan menyampaikan pendapatnya, boleh menjawab. Apa itu kecerdasan buatan? Ada yang bisa membantu membacakan kalimat ini, deskripsi dari kecerdasan buatan?
Joseph, ya. Ya, saya pikir kecerdasan buatan itu seperti apapun yang manusia membuat dengan cara cerdas, dengan cara otomatis, dengan cara yang tidak perlu manusia untuk menfungsikan. Jawabannya luar biasa. Jadi menurut Anda kecerdasan buatan adalah sebuah ciptaan manusia, ya, diciptakan oleh manusia untuk melakukan berbagai hal secara cerdas tanpa harus dilakukan oleh manusia. Tetapi yang membuat adalah manusia, ya. Nah, ini yang akan kita bahas, kita diskusikan nanti bersama-sama. Poin Anda sangat tepat, bagus sekali. Baik, sekarang siapkan gawai atau ponsel, atau bisa juga melihat di kolom obrolan, komentar, saya akan bagikan tautannya di sana. Berikan contoh kecerdasan buatan masa kini. Nah, tadi sudah kita sebutkan ya, artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan, apa saja? Apa saja hasilnya, contohnya? Ya. Baik. Ya. Silahkan masuk ke menti.com atau menti.com dan Anda bisa masukkan kode ini 4775736 atau bisa dipindai saja atau ditangkap kode ini melalui kamera Anda, lalu akan terhubung langsung ke aktivitas ini. Apakah sudah bisa terlihat? Ibu Andi, saya minta bantuannya untuk memastikan. Ya. Terima kasih. Wow, ada Siri. Ada mobil tanpa sopir. Ada robot vakum. Robot pembersih debu, ya. Tepat adalah robot pembersih debu. Ya. Ada lagi, masih saya tunggu. Kalau dia nggak latihan, biar tunjuk peran. Ada Google Maps, Alexa. Alexa seperti nama teman saya, Alexa. Ya. Drone, wow. Untuk membuat video ya. iOS atau iOS, ya. Mobil listrik, kamera digital, mobil swakemudi, tepat sekali. Ya. Ya, masih ada yang bergabung, saya tunggu. Baik. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Ternyata semuanya sudah sangat dekat dengan kecerdasan buatan. Ya. Baik, masih ada lagi yang ingin mengisi jenis-jenis atau contoh kecerdasan buatan? Di sini ada. Baik, sepertinya sudah ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akan kembali ke layar utama. Ya. Nah, oke. Baiklah. Nah, kita akan menonton bersama tayangan ini.
mengenai robot Keiko, asisten guru didik anak sekolah. Ya, mari kita dengarkan bersama, kita simak video ini. Tiongkok terus mengembangkan robot untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Robot kini juga menjadi bagian dari dunia pendidikan anak-anak. Robot bernama Keiko bertugas sebagai asisten guru. Ekspresi antusias murid taman kanak-kanak ini terlihat kala robot Keiko hadir di tengah mereka. Keiko menjadi asisten guru manusia. Robot ini mampu mengajarkan beragam ilmu pengetahuan. Bila murid berhasil menjawab pertanyaan robot, ada ekspresi bahagia yang ditunjukkan oleh robot. Kehadiran robot ini pun dirasa sang guru sangat membantu menarik minat anak untuk belajar. Ya, terima kasih. Robot Keiko menjadi asisten guru. Apakah Anda sudah pernah melihat video ini sebelumnya? Belum ya? Ya, dan ternyata kecerdasan buatan sudah mulai berfungsi layaknya seorang manusia. Dia bisa menjadi asisten guru. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju jika kecerdasan buatan mampu menggantikan manusia? Atau Anda tidak setuju? Mengapa? Bagaimana menurut Anda? Silahkan sampaikan pendapat Anda. Ya, ayo coba. Yulia, Anda setuju jika kecerdasan buatan mampu menggantikan manusia? Memang robot bisa membantu orang guru mengajar anak sekolah, tetapi saya pikir robot saja tidak cukup untuk anak untuk belajar di sekolah, karena di sekolah seharusnya mereka juga belajar sosialisasi. Robot tidak mungkin bisa membantu mengajar anak bersosialisasi di masyarakat. Menurut saya robot itu memang gadget yang bagus, tetapi dia tidak bisa mengganti 100%. Ya, terima kasih Yulia. Robot merupakan gawai yang bagus, yang baik, tetapi tidak bisa menggantikan manusia. Saya ingin dengar pendapat dari Alexandra. Ya, saya setuju dengan Yulia juga, karena ya saya pikir mungkin robot bisa membantu guru-guru di sekolah, dan robot bisa membuat atau bisa membantu, dan anak-anak bisa belajar dengan robot juga. Tapi anak-anak juga harus anak-anak juga harus punya kontak dengan dewasa atau dengan orang lain, tidak hanya dengan robot, karena saya pikir hari ini banyak anak punya mobil sudah lama, dan ada banyak teknologi juga, dan mereka tidak punya banyak, cuman anak-anak juga, dan saya pikir hal ini bisa bahaya juga. Iya, betul. Memang sangat bahaya jika anak-anak di masa depan tidak memiliki kesempatan yang cukup banyak untuk berinteraksi dengan sesama manusia, begitu ya. Ibu Angela, silahkan sampaikan pendapat Anda. Bagaimana menurut Anda? Saya juga berpikir anak-anak perlu orang real. Tapi robot bagus untuk belajar bahasa, karena anak-anak bisa berbicara dengan robot, dan ya. Terima kasih.
pendapatnya, argumennya sangat menarik ya. Ada positifnya, tetapi ada juga negatifnya. Nah, saya tidak akan berbicara panjang di sini karena idenya sudah sangat menarik. Kita akan belajar untuk menyampaikannya. Semua penyampaiannya sudah luar biasa, tetapi perlu diketahui juga bahwa ternyata banyak sekali ujaran-ujaran penting yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi sebagai variasi, khususnya nanti jika teman-teman berada di situasi yang formal. Nah, saya akan memberikan beberapa pilihan di sini. Baik, mari kita berlatih bersama. Ya, apakah Anda sudah siap? Saya akan menyebut nama Anda satu persatu untuk membacakan kalimat tersebut. Kemudian saya akan minta Anda untuk menentukan apakah kalimat tersebut masuk di kolom ujaran persetujuan di sini, setuju, untuk pendapat yang sama, atau tidak setuju untuk sanggahan, dan di tengah ada memberikan pendapat atau juga saran. Baik, Ibu Brigit Scholl, silahkan dibaca. Ini apakah sudah terlihat? Bisa? Ya, oke. Atau Yosef bisa dicoba dibaca? Oke, saya tidak setuju dengan pendapat saudara karena setuju memberikan pendapat, tidak setuju. Yang mana? Tidak setuju? Ya, baik. Selanjutnya, oke, yang di belakang masih banyak. Ada Hen Sayed dari Mesir, bisa dibaca? Halo, Hen. Jam berapa di sana? Masih subuh kah? Tidak ya? Oke, Leila. Halo. Hai Leila, bisa dibaca? Bisa, setahu saya. Itu masuk di mana ya? Setuju, memberikan pendapat, atau tidak setuju? Memberikan pendapat. Memberikan pendapat. Kemudian ini satu lagi? Saya setuju dengan saudara. Bahwa karena memberikan pendapat. Baik, di sini bisa di tengah ya, tetapi sebetulnya masuk ke kolom setuju karena ada pernyataan setuju. Saya setuju dengan saudara. Terima kasih Leila. Baik, Alexandra. Saya rasa pikir pendapat pernyataan saudara tidak sesuai dengan. Saya rasa pendapat saudara tidak sesuai dengan di mana ini? Mungkin tidak setuju, tapi saya ya, baik, betul sekali. Satu lagi. Saya kurang sependapat dengan saudara karena juga tidak setuju. Juga tidak setuju. Iya. Angela. Saya berpendapat bahwa memberikan pendapat. Ya, baik. Saya sependapat dengan juga memberikan pendapat. Memberikan pendapat atau setuju? Ya. Ya, bisa di sini atau di sini. Bagaimana Brigit? Saya sependapat dengan Anda. Bisa dinyalakan suaranya? Mikrofon Anda masih bisu. Ya. Masih belum saya dengar suaranya. Mungkin Yosef? Silakan nyalakan.
Suara Ini. aktifkan suara Anda ya. Saya sependapat dengan memberikan pendapat. Oke, sependapat, memiliki pendapat yang sama, ini juga bisa dinyatakan untuk setuju ya. Ya. Memberikan pendapat juga bisa, tergantung konteksnya nanti seperti Ya, benar, maaf. Tidak apa-apa, sudah bagus. Yosef, sekali lagi. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat saudara karena tidak setuju. Tidak setuju, jelas sekali. Ya. Bagaimana dengan ini? Ucapkan dengan suara yang lantang. Karena saya setuju sekali. Saya setuju sekali. Ya, saya setuju sekali ya. Betul. Ya. Nah, saya kembali ke Yulia. Yulia, menurut hemat saya, apa ini ya? Menurut hemat saya itu memberikan pendapat. Memberikan pendapat, baik. Kemudian? Saya sangat setuju, itu setuju. Ya, setuju sekali. Sejauh yang saya tahu itu memberikan pendapat. Ya. Ibu Brigit, silakan. Saya memiliki pendapat yang berbeda karena memberikan pendapat. Memberikan pendapat, atau ini bisa juga secara halus mencegah ya, bisa tidak setuju. Saya memiliki pendapat yang berbeda, kemudian ada lagi Ibu Brigit, satu lagi. Saya ingin membantah pernyataan saudara. Memberikan pendapat. Membantah, apa itu? Yosef, coba menurut Anda pernyataan ini masuk ke kelompok mana? Saya ingin membantah, saya setuju dan saya memberikan pendapat lain. Tidak setuju, setuju atau no, setuju. Ini setuju. Tidak. Setuju. Tapi saya mentambah, saya memberikan pendapat lain. Iya, saya setuju tapi memberikan pendapat lain. Bagaimana Alexandra untuk pernyataan ini? Saya pikir itu tidak setuju karena ya saya berkata bahwa saya punya pendapat lain dan saya menjelaskan itu. Ya, baik. Membantah ya. Jadi kata kuncinya adalah membantah. Kata membantah berarti tidak setuju. Lalu, apa artinya membantah? Bagaimana? Apa artinya kata membantah? Membantah atau menyanggah itu tidak setuju atau to argue. Ya. Membantah. Discuss. Ya, discuss, diskusi, tetapi argue kita memiliki argumen, saya ya dan Anda tidak. Nah, Anda berkata tidak kepada saya berarti itu Anda membantah pernyataan saya. Oke, Yosef lagi. Silakan. Saya mendukung pendapat. Saya setuju. Setuju, bagus sekali. Ayah di mana ya? Apakah ada Ayah di sini? Di mana? Yang lain, Ayah, Aisyah, Joshim? Ya, saya. Boleh dibaca? Menurut pendapat saya, memberikan pendapat. Sedangkan? Saya kira pendapat itu benar, setuju. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih. Semuanya luar biasa. Kita kembali ke layar utama. Nah, teman-teman bisa menangkap kode QR ini atau QR code melalui
kamera gawe Anda supaya Anda juga bisa berlatih sendiri nanti di rumah. Baik. Nah, ini adalah rangkuman dari ujaran-ujaran yang tadi kita kelompokkan. Ini ya, oke. Berikut ini adalah ujaran-ujaran penting untuk berdiskusi selain menyatakan kita setuju, tidak setuju, ataupun menyampaikan argumen kita juga bisa memotong pembicaraan, interupsi dengan tetap menjaga ujaran kita dengan baik. Nah, silakan, Pistor. Mana Pistor? Di manakah Pistor? Ya. Pistor, saya minta tolong Anda untuk membaca ujaran ini, silahkan. Maaf, boleh saya menambahkan sesuatu? Maaf, boleh saya menyala sebentar? Sebentar, saya kira. Ya, hati-hati ya, ini menyala, bukan menyala. Oh, yang menyala itu lampu. Terima kasih. Ya, sedangkan untuk menyampaikan kesimpulan, Yulia. Kami berkesimpulan bahwa setelah berdiskusi panjang, kami sepakat bahwa iya. Nah, apakah Anda setuju? Apakah Anda sepakat bahwa robot dan kecerdasan buatan tidak akan mampu menggantikan manusia? Bagaimana, Lela? Iya, saya pikir seperti itu. Robot tidak mampu menggantikan manusia. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Nah, untuk mengetahui pendapat teman-teman semuanya, karena tadi saya pilih secara acak, saya ingin juga mengundang teman-teman untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapatnya. Silahkan dipindai lagi atau ditangkap kode ini atau QR code melalui layar gawe Anda, atau bisa juga melihat kolom obrolan atau chat rooms untuk melihat atau mendapatkan akses ke kegiatan ini. Jadi Anda bisa melakukan sebuah voting, apakah Anda setuju atau tidak setuju. Ya. Silahkan, saya ingin tahu pendapat Anda. Ya, di sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika guru digantikan oleh robot? Setuju atau tidak ya? Apakah Anda setuju jika pekerjaan sebagai guru digantikan oleh robot? Pilih merah jika Anda setuju, pilih hijau jika Anda tidak setuju. Saya akan menjawab, saya tidak setuju karena guru adalah pekerjaan saya. Saya takut kehilangan pekerjaan. Ya, baik. Masih ditunggu jawabannya. Ya, 7 pemilih menyatakan setuju. Sedangkan 11 pemilih yang lainnya menyatakan tidak setuju. Cukup panas ini ya, Bapak Ibu guru, pekerjaan kita terancam. Aduh. Nah, diskusi lebih lanjut. Ujaran-ujaran penting untuk berdiskusi ini perlu diperhatikan, meminta pendapat, memberikan pendapat, menyatakan persetujuan, menyatakan ketidaksetujuan atau sanggahan, bantahan, memotong pembicaraan, memberikan interupsi, dan menyampaikan kesimpulan. Topik utama kita yang dari tadi kita bahas adalah apakah robot bisa menggantikan manusia. Robot akan menguasai dunia. Nah, ada satu video yang akan kita
tonton bersama dan kemudian kita akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Sekarang kita simak dulu video ini. Apakah Anda tahu siapa dia? Atau tahukah Anda siapa robot yang paling terkenal di dunia? Sofia. Sofia, ya, betul. Dari manakah asalnya? Sofia berasal dari mana? Ada yang tahu? Amerika. Amerika? Oh Saya ya? tidak tahu. Tidak tahu ya? Ayo, mari kita mungkin. Ya, mari kita simak bersama video ini. Berasal dari? Saya Aziza Hanum, selamat datang kembali di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, dan tentunya teknologi. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News dengan informasi pertama dari inovasi robotik. Robot cerdas pertama di dunia, robot Sofia, datang ke Jakarta beberapa waktu lalu sebagai salah satu pembicara utama dalam acara CSIS Global Dialogue 2019. Dalam kesempatan ini, kecerdasan robot Sofia pun sempat diuji. Gimana coba keseruannya? Berikut laporannya untuk Anda. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan seringkali menjadi topik hangat atau bahkan topik yang ditakuti oleh banyak orang karena mempengaruhi pekerjaan manusia. Nah, saat ini salah satu artificial intelligence tercanggih yang ada adalah Sofia, sebuah robot humanoid realistis yang mampu mengekspresikan ekspresi seperti manusia dan juga mampu berinteraksi dengan orang-orang. Pada hari ini saya diberi kesempatan langsung untuk bertemu dengan Sofia. Secara singkat, AI adalah simulasi kecerdasan dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Sejak dilakukan pada tahun 2015 oleh David Hansen dari Hansen Robotics, Sofia menjadi populer karena sering hadir di berbagai acara diskusi dan televisi. Dia bahkan menjadi robot pertama di dunia yang mendapat kewarganegaraan seperti layaknya manusia. That you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Akhirnya, saya punya kesempatan untuk naik ke panggung dan berinteraksi langsung dengan Sofia. Hi, Sofia. Do you handle your own social media accounts? I do. You can follow me at Real Sophia Robot on Twitter, Facebook, and Instagram. Thank you. Somebody please check how many followers she has. Sofia dirancang oleh Hansen Robotics untuk penelitian, pendidikan, hiburan, serta membantu mempromosikan diskusi publik tentang etika AI. Ada satu jawaban menarik dari robot Sofia ketika ditanya apakah robot akan menggantikan manusia. Sofia menjawab bahwa lebih baik kerjasama daripada berkompetisi. Robots are great at crunching numbers and doing repetitive tasks, but we aren't as good when it comes to emotional intelligence. For example, to be a teacher or a CPO, you need to understand how people feel and how to motivate them to do their best. Sejauh ini sudah ada beberapa profesi yang bisa ditangani AI secara lebih efisien. Misalnya, kantor berita asal Tiongkok, Xinhua News, yang memakai teknologi AI dalam bentuk TV presenter, yang bisa bekerja 24 jam untuk mengurangi biaya produksi berita. Lantas, apakah AI akan membantu pekerjaan manusia atau malah menggantikan peran manusia? Iya. Cukup sampai pertanyaan itu saja, karena itu yang akan memimpin diskusi kita, bukan robot yang akan memimpin diskusi, tenang saja, tetap manusia yang akan memimpin diskusi. Nah, video dari liputan berita dari CNN itu sudah menjawab pertanyaan kita tadi ya, jadi Yosef, apakah Anda menyimak tadi? Sudah tahu jawabannya? Sofia dari mana? Ya, dia sekarang berkebangsaan atau berkewarganegaraan Arab Saudi ya, tetapi Arab Saudi ya. Ya, sangat terkenal sekali. Tetapi Sofia adalah ciptaan dari Hong Kong, dari Hansen Robotics. Nah,
tepat sekali kemarin baru beberapa hari yang lalu merupakan Hari Guru Nasional, jadi sangat tepat waktu ya, tepat waktu karena pas momennya setelah Hari Guru. Nah, saya akan membagi kelompok menjadi 2 karena ya nanti kita akan berdiskusi bersama di dalam kelompok. Sebelumnya, informasi apa saja yang Anda dapatkan dari video ini? Apa kira-kira kelebihan Sofia? Alexandra? Ya, Sofia adalah robot pertama yang punya kewarganegaraan dari Saudi Arabia. Dan dia punya social media account juga. Dia ada account di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan ya. Ya, Yulia, ada lagi yang ingin ditambahkan? Yulia ya, bukan Sofia. Yulia, silakan berkomentar tentang Sofia. Jadi robot Sofia adalah robot humanoid pertama yang bisa mengekspresikan ekspresi dan perasaan seperti orang dan bisa berinteraksi dalam diskusi soal pendidikan, etika, dan segala macam. Dan dia juga bisa pikir seperti orang. Iya, betul. Bagaimana dengan Ibu Angela? Apa informasi yang Anda dapatkan dari video singkat ini? Tidak sesuatu baru, hanya Alexandra dan Julia sudah berkata. Ya, sama ya. Berarti jawaban Alexandra dan Julia sudah merangkum informasi yang kita butuhkan di sini. Iya, jadi betul. Sofia mampu berekspresi seperti manusia, bisa merasa bahagia juga mungkin ya, dan mampu berinteraksi dengan manusia. Nah, itu ya, bisa berekspresi, bisa berinteraksi. Sangat mirip dengan manusia. Baik. Nah, sekarang diskusi kelompok mengenai isu ini atau topiknya adalah apakah robot seperti Sofia merupakan bantuan atau ancaman bagi manusia. Nah, kelompoknya akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 dan 2 atau 2 kelompok akan berdiskusi mengenai kecerdasan buatan sebagai alat bantu atau bantuan untuk manusia. Sedangkan kelompok 3 dan 4 harus berdiskusi tentang kecerdasan buatan sebagai ancaman. Nah, di sini akan ada argumen pro dan kontra yang nanti akan disampaikan di ruang utama setelah sesi diskusi. Akan ada 3 orang atau 3 anggota setiap kelompoknya. Baik. Ya. Sekali lagi, kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Silahkan kumpulkan argumen sebanyak-banyaknya dan sampaikan simpulan diskusi kelompok saat kembali ke sesi utama. Jangan lupa berikan contoh atau juga alasan yang kuat untuk pendapat Anda. Dan Anda juga bisa berlatih menggunakan ujaran-ujaran yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang tepat pukul 9 lebih 40 menit waktu Eropa, ada waktu 15 menit atau 10 menit, karena satu kelompok hanya 3 orang, maka saya akan batasi waktunya hanya untuk 10 menit. Selama 10 menit, silahkan saya minta kepada host untuk memasukkan atau mengundang peserta ke dalam grup-grup kecil. Ya. Terima kasih. Nanti akan ada 4 pendamping juga yang akan membantu jalannya diskusi. Ada Ibu Andi, Ibu Yanti, Ibu Sian, dan Pak Iwa. Saya juga akan berkeliling nanti ya. Silakan bisa masuk ke dalam kelompok yang sudah ditentukan.
Ya, ya. Maaf Hesti, maaf. Bagaimana kami masuk di kelompok? Ya, sebentar. Sedang proses, maaf Pak Yosef. Oke. Ya. Baik. Saya ingatkan kembali untuk ujaran-ujaran penting saat berdiskusi ya, meminta pendapat, memberikan pendapat, menyatakan persetujuan atau sanggaha atau menyanggah juga bisa, menyatakan ketidaksetujuan. Baik, jangan lupa juga untuk merangkum nanti kesimpulannya seperti apa. Ya, kita sambil tunggu dulu ya untuk sambil kita menunggu, kita lihat saya lagi. Aziza Hanum. Selamat datang kembali di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, dan tentunya teknologi. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News dengan informasi pertama dari inovasi robotik. Robot cerdas pertama di dunia, robot Sophia, datang ke Jakarta beberapa waktu lalu sebagai salah satu pembicara utama dalam acara CSIS Global Dialogue 2019. Dalam kesempatan ini, kecerdasan robot Sophia pun sempat diuji. Gimana coba keseruannya? Berikut laporannya untuk Anda. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan seringkali menjadi topik hangat. Maaf Hesti, saya akan membagi, baru mendapatkan host, nanti saya akan membagi menjadi empat grup, tetapi ini sudah terbagi baru satu grup ya, baru satu grup. Moment sebentar, bagaimana caranya membagi menjadi banyak? Aduh. Mbak Dia mungkin bisa dikembalikan saya lagi hostnya. Ya, ya. Oke. Ya, sambil kita nonton ya. Pada hari ini saya diberi kesempatan langsung untuk bertemu dengan Sophia. Secara singkat, AI adalah simulasi kecerdasan dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Sejak diajukan pada tahun 2015 oleh David Hansen dari Hansen Robotics, Sophia menjadi populer karena sering hadir di berbagai acara diskusi dan televisi. Dia bahkan menjadi robot pertama di dunia yang mendapat kewarganegaraan seperti layaknya manusia. That you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Akhirnya, saya punya kesempatan untuk naik ke panggung dan berinteraksi langsung dengan Sophia. Hi, Sophia. Do you handle your own social media accounts? I do. You can follow me at Real Sophia Robot on Twitter, Facebook, and Instagram. Thank you. Somebody please check how many followers she has. Sophia dirancang oleh Hansen Robotics untuk penelitian, pendidikan, hiburan, serta membantu mempromosikan diskusi publik tentang etika AI. Ada satu jawaban menarik dari robot Sophia ketika ditanya apakah robot akan menggantikan manusia. Sophia menjawab bahwa lebih baik kerjasama daripada berkompetisi. Robots are great at crunching numbers and doing repetitive tasks, but we aren't as good when it comes to emotional intelligence. For example, to be a teacher or a CEO, you need to understand how people feel and how to motivate them to do their best. Sejauh ini sudah ada beberapa profesi yang bisa ditangani AI secara lebih efisien.
Misalnya, kantor berita asal Tiongkok Xinhua News yang memakai teknologi AI dalam bentuk TV presenter yang bisa bekerja 24 jam untuk mengurangi biaya produksi berita. Lantas, apakah AI akan membantu pekerjaan manusia atau malah menggantikan peran manusia? I love science fiction as much as the next person, but I tend to take a much more pragmatic view of artificial intelligence. And Sophia the robot is a cute demonstration of technology, and I think it helps inspire the next generation of engineers. You know, when I was growing up, I loved to see science fiction. I love to see the latest advances in robotics and AI. But again, I take a very pragmatic view of these things, and I think that the progress we're making is very evolutionary, and I think it's going to take a very long time, if ever, before we get to a point where we can create machines that are as intelligent as humans. Saat ini, teknologi AI hanyalah perpanjangan tangan dari manusia, sehingga manusia tidak perlu bersentuhan dengan proses yang berulang dan bisa mengembangkan potensi pada hal-hal yang lain. Tim Liputan. Baik, saya undang semuanya ke dalam 4 kelompok. Sekali lagi silakan. Apakah sudah diterima undangannya? Masuk ke dalam breakout rooms atau kelompok masing-masing. Ya, untuk kelompok pertama Alex, Angela, dan Brigit. Kelompok kedua Joasim, Joanna, dan Yosef. Kelompok ketiga ada Hamado, Leila, Yulia, dan kelompok 4 Aisyah, Aya, dan Hensayat dari Mesir. Silahkan diterima dulu. Ya, 10 menit ya, atau nanti masing-masing pendamping akan mengingatkan lagi jika waktu sudah hampir selesai. Silakan. Sebentar ya. Ya, selamat datang kembali ke sesi utama yang semula kita rencanakan untuk berdiskusi panjang karena yang mendaftar kemarin cukup banyak, tetapi yang hadir dan aktif bergabung hari ini adalah 12 peserta, maka waktu kami persingkat menjadi 5 menit dan semoga masing-masing sudah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau argumennya. Terima kasih. Nah, selamat datang kembali. Sekarang saya minta satu persatu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan pendapatnya, pro dan kontra. Kita mulai dari kelompok 1 atau kelompok pertama. Mungkin Alex bisa mewakili apa pendapat teman-teman di kelompok Anda. Ya. Saya dengan Ibu Brigitte dan Ibu Angela, kami berpikir bahwa robot bisa membantu manusia karena dia bisa bekerja banyak tanpa istirahat, dan robot bisa bekerja juga di tempat yang bahaya. Robot bisa bekerja lebih cepat daripada manusia dan robot tidak mempunyai emosi yang tetap atau yang berubah. Dan robot punya karakter yang sabar kalau dia bekerja dengan anak-anak atau dengan orang tua. Ini bagus sekali. Dan stamina robot punya stamina yang kuat dan dia tidak sakit. Dan dia punya waktu yang padat karena dia tidak harus tidur atau makan atau memasak. Dan robot tergantung kepada sumber daya alam, misalnya air,
ya dia lebih bagus untuk lingkungan. Tidak tergantung, maksudnya tadi Alexandra. Ya. Tidak tergantung. Ya. Terima kasih Alexandra, luar biasa. Itu baru diskusi 5 menit ya. Terbayangkan kalau diskusinya 15 menit, pasti akan lebih seru. Ya, sekarang saya mau dengar dari kelompok 3 yang melakukan sanggahan, dari Yulia, Leila, dan temannya. Silakan. Ya, silakan. Yulia mungkin bisa mewakili kelompok 3. Ya, terima kasih atas kesimpulan jadi perwakilan ya. Jadi walaupun ada banyak kelebihan robot humanoid ya, tetapi ada ancaman juga. Jadi orang tidak akan dipakai sebagai tenaga kerja, ya. Terus talenta orang tidak akan digunakan di dalam kehidupan. Terus ada juga kesempatan robot bisa dipakai sebagai senjata dalam perang atau kriminalitas, situasi kriminal. Terus ada banyak kejadian ketika robot jadi masuk seperti kecelakaan, maaf. Ya, terus sebagaimana kalau robot jadi lebih pintar daripada manusia ya, dan menggantikan manusia di dalam bidang pemerintah sedunia ya. Terus dan robot tidak bisa menggantikan orang di dalam beberapa bidang seperti di rumah untuk orang usia lanjut ya. Ya, ketika orang memang membutuhkan sosialitas begitu. Ya, itulah saja poin kami ya, dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Yulia. Baik, saya kembali ke kelompok yang pro dengan topik ini. Kelompok 2, silahkan Yosef atau Yoashim. Pak Yoashim mungkin. Yoashim? Oh. Maaf, ucapan saya kurang tepat. Ya. Pak Joachim, saya kirim liste atau Pak Yosef. Oh, ya. Baik. Baca. Ya. Kami berdiskusi dan kami berkonklusi dengan 5 hal. Hasil diskusi yang pertama, robot itu bisa membantu di dalam sistem kesehatan bagian operasi. Nomor 2, membantu di dalam bidang pendidikan, misalnya di dalam suatu pandemi global, misalnya virus COVID-19. Nomor 3, robot bisa bekerja 24 jam tanpa berhenti. Nomor 5, kesalahan dibuat oleh robot-robot kurang daripada yang dibuat oleh manusia. Oke? Ya. Nomor 5 dan terakhir, robot bisa membantu dalam pekerjaan dengan orang tua sebagai perawat dan lain-lain. Terima kasih. Ada 5 poin utama yang setelah didiskusikan sebagai alasan ya atau latar belakang dari pendapat kelompok kedua. Sekarang saya ke kelompok terakhir, kelompok keempat. Silakan Aisyah bisa disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Manusia akan mendapat bekerja semakin kurang dan kita akan kurang bercampur dengan orang-orang dan kehidupan sosial. Saat bekerja tidak akan ada emosi atau perasaan.
Ya, itu saja. Jadi menurut kelompok 4, ya poin-poinnya telah disampaikan oleh Aisyah. Betul. Terima kasih sekali ya atas partisipasinya. Baik, ada pertanyaan? Jangan lupa untuk tetap memperhatikan struktur atau tatanan kalimat saat menyampaikan opini kita dengan ujaran-ujaran saat berdiskusi, saat Anda setuju, saat Anda membantah, memberikan informasi dengan baik, atau juga saat menarik kesimpulan. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman? Sayang sekali waktunya sudah tepat 1 jam. Ya, setelah ini teman-teman akan bersenang-senang dengan tim dari Kalimantan Timur yang akan bercerita atau juga mengajarkan budaya Indonesia. Baik, demikian kelas Bahasa Indonesia kali ini bersama saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan teknis maupun salah kata selama penyampaian materi. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Hesti Aryani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam BIPA selalu di hati. Saya kembalikan kepada Pewara. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih untuk Saudari Hesti Aryani dari Zurich langsung sudah memandu pelajaran kita hari ini 1 jam pertama. Dan sebelum teman-teman kami dari APP BIPA Kaltim yang akan melanjutkan, masih ada kuis dari APPB Jerman, yaitu yang bisa menjawab dengan cepat dan benar tentunya akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Tadi disebutkan ada sebuah robot di awal pada tayangan video ya, yang bisa menggantikan guru atau pengajar di sekolah. Masih ingat siapa nama robot tersebut? Bisa ditulis di kolom komentar atau di chat. Siapa yang bisa menjawab dengan benar nanti akan mendapatkan hadiah. Ada yang sudah menjawab? Iya, masih ada lagi? Silakan ditulis di kolom chat. Bisa ulangi? Kita tidak. Ya, saya sebutkan lagi pertanyaannya, yaitu siapa nama robot yang dapat menggantikan fungsi guru di sekolah. Oke. Clue-nya adalah pada video pertama tadi yang ditayangkan oleh Saudari Hesti. Kita harus menulis? Ya, silakan ditulis. Oke. Ya, ada yang sudah menulis beberapa, tapi sayangnya jawabannya belum tepat. Oke, baik. Ada yang sudah tepat di sini, Laila ya. Laila dan Alexandra sudah tepat menjawabnya Keiko yang dimaksud. Ya, jadi Laila ataupun Alexandra nanti bisa memberikan alamat lengkap pos untuk kami kirimkan sesuatu yang barangkali menarik untuk Anda. Baik, terima kasih dari APP Jerman. Untuk sementara kami cukupkan sekian, dan tentu saja masih ada 1 jam ke depan untuk teman-teman dari Kalimantan Timur yang akan mempresentasikan suatu hal yang menarik tentang budaya di sana. Saya persilakan kepada Saudari Fretty untuk memandu acara. Terima kasih.